Yang kedua adalah apakah ragam pada struktur bawah bangunan bentang lebar, apa saja sebetulnya ragam dari struktur bawah. Tadi kita tahu ya ada ikatan tegangan dan pondasi, utamanya dari situ. Pondasi itu tadi yang terkait dengan pedestal ya dan desain pondasi. Nah, pertama adalah ikatan tegangan kaku tipe pin atau pasak. Nah, berarti dia terbagi dua, ikatan tegangan kaku tipe pin ini ada yang pin support dan pin connection. Kita lihat yang pin support dulu. Pin support ini adalah dimana pasak, kita tahu pasak itu bentuknya seperti ini ya, kayu gitu ya. Kalau kayu gitu, maka seperti ini dia pasaknya ini. Inilah yang menjadi tumpuan. Jadi tumpuannya itu berupa pinnya. Nah, gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini. Si pinnya ini. Sorry ini ya. Sebesar itu, kemudian ini juga pin. Jadi pasaknya menjadi tumpuan. Nanti terjadinya pertemuan beban ya ada di situ titiknya. Gitu. Maka material ini harus kuat sekali. Gitu karena dia adalah pertemuan antara gaya aksi dengan gaya reaksi di bawah gitu. Nah, ini tentunya untuk penyalur atau construction atau sambungan untuk sistem struktur atas dan yang bawah. Ini adalah untuk terhadap fondasi di bawahnya gitu. Ya, jadi nanti perbedaannya tipe pin support ini adalah di mana pasak menjadi titik pertemuan bebannya gitu secara langsung dari komponen yang sambungan atas dengan sambungan bawahnya. Nah, hal yang lainnya, nah di sini gaya reaksi terhadap gaya reaksi terhadap beban horizontal atau beban diagonal itu nantinya dia yang atas ini itu beban diagonalnya dia ada di atas ini dan dihentikan oleh si pinnya gitu ya, jadi dihentikan oleh pinnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tipe pin yang disebut dengan pin connection. Nah, kalau yang ini tipe pin connection ini dimana pasak itu adalah pengikat. Kalau yang tadi bukan pengikat ya, tidak diikat dia tidak diikat di sini, jadi bebas bergerak gitu. Tetapi kalau yang tipe pin connection itu antara komponen penyalur beban struktur atas dengan penyalur beban ke struktur bawah itu dia terikat gitu, jadi nggak bisa gerak. Kalau yang ini, kalau kita angkat atasnya, misalnya yang atas ini kita angkat ya kelihatan. Yang ini kita angkat, itu dia lepas, dia bisa dengan mudahnya lepas. Tapi kalau perbedaannya dengan yang pin connection, maka kalau yang atas ini itu akan kita copot, itu pinnya atau pasaknya harus dicopot dulu, baru semuanya bisa dilepas gitu ya. Jadi ini adalah pin di sini sebagai pengunci dari kedua komponen sambungan atas dengan komponen sambungan bawah. Nah, dia diikat atau dikunci. Jadi dia dikunci ya, pin itu atau pasak itu tujuannya adalah untuk mengunci. Nah, mari kita lihat contoh-contoh tampilan seperti apa. Nah, ini contoh-contoh dari pin connection. Nah, sekarang mari kita lihat tampilannya dari pin connection ini atau hubungan dengan pasak ini. Ini contoh-contohnya ya. Jadi ini kita lihat ada mur bautnya biasanya seperti ini ya. Maka kalau udah seperti ini maka ada mur baut semacam ini ya. Ini hubungannya adalah pin connection. Begitupun dengan yang bawah ini. Kalau yang atas ini hanya satu unit saja ya, satu unit beban satu arah saja. Nah, kalau ini adalah multi arah, jadi ini semacam ini ada 4, sedangkan yang atas hanya ada 1 gitu. Jadi bisa bermacam-macam juga gitu. Kemudian ada juga yang dengan kabel ya. Ini udah sangat multi arah sekali ya, kita lihat. Dan kemudian yang bawah
Ini juga di sebelah sininya ya, di sebelah sininya. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan ikatan tegangan kaku jepit ya, sendi jepit. Ini tipe fix jepit. Ada fixed support dan ada fixed connection juga. Yang pertama fixed support ini karakternya adalah tidak monolitik atau tidak monolit ya. Contohnya adalah sambungan antara kolom baja dengan kolom baja yang dijepit dengan menggunakan mur baut. Jadi di sini ada material-material yang berbeda, itu adalah ciri-cirinya. Di sini balok baja yang dijepit dengan mur dan baut ya, atau sambungan kabel dengan footings yang di mur baut. Jadi sebetulnya ada mur bautnya gitu. Jadi ini disebut dengan tidak monolit gitu. Nah, kita lihat contohnya seperti ini adalah footings. Ini footingsnya tadi pondasi atau pedestalnya. Kemudian ini adalah sistem struktur atasnya. Nah, yang mana sebetulnya di sini kita lihat bahwa footings itu dapat menggunakan bahan beton ya. Kemudian ini kan ada sambungan jepitnya. Nah, ini katakanlah menggunakan bahan baja. Nah, ini dia di anchor. Kita lihat di gambar yang ini. Hubungan antara ini ya, maksudnya bukan dengan kayu yang atasnya ini, bukan. Jadi si baja ini, si connection, si supportnya ini itu di anchor itu di baut ya, atau diikat itu ke pondasi ya, pada anchor di ground anchornya itu dengan menggunakan mur baut. Jadi sebetulnya di sini prinsipnya adalah materialnya itu tidak monolit atau tidak nyambung gitu. Nah, ini contohnya kita lihat hubungan antara baja dengan beton bertulang ya. Di sini ada beberapa mur baut. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian antara besi yang tadi ya, sambungan kabel ini dengan ke tanah, ini di groundnya atau pedestalnya di sini, itu dengan dijepitkan ke bawah itu dengan di anchor ke bawah menggunakan mur baut. Nah, ini udah pasti tidak monolit gitu, tapi ini tegangan jepit gitu ya. Jadi kalau tegangan jepit udah nggak bisa bergerak kemana-mana lagi gitu, udah terkunci. Kalau sendi masih bisa ada arahnya gitu, mengikuti arah. Kalau ini dia sudah fix. Nah, ini juga sama, besi yang besar ini juga di anchor ke bawah tanah. Itu tentunya di bawah ada penjepit-penjepit tertentu. Atau misalnya hubungan baja dengan baja ini, kita lihat ada mur bautnya. Nah, kalau ada mur bautnya tentunya ini bukan sambungan monolit, dan tentunya ini disebut dengan fixed support seperti itu. Dan di sini ciri-cirinya adalah kemungkinan masih bisa dibongkar lagi gitu. Selanjutnya ikatan tegangan kaku yang berupa fixed connection, yang mana di sini hubungannya adalah monolit atau homogen ya, materialnya homogen, di mana balok sebagai komponen penyalur beban horizontal kepada bawah, kepada kolom penyalur beban vertikal, itu hubungannya materialnya sama dan dia menyatu sambungannya. Nah, contohnya sambungan antara kolom baja dengan balok baja, ikan balok dengan kolom, nah ini dilas. Jadi ini disebut dengan fixed connection. Nah, ini juga termasuk jepit juga. Kalau memang ke sana ya, ke sebelah sana itu dia cantilever, seperti halnya di bawah cantilever juga. Nah, ini maka ini adalah dijepit di bagian sininya itu, dan dia bahannya sama-sama beton bertulang, dan itu nyambung connectionnya atau sambungannya atau konstruksinya. Kemudian ada ikatan tegangan fleksibel tipe roll ya. Tipe roll ini ada istilah yang juga banyak digunakan pada struktur jembatan adalah bearing. Bearing dapat berupa roda baja,
Bearing itu ya tipe rollernya ini ya, atau bearing itu penahan sebetulnya, berupa roda baja, kemudian karet atau rubber, rocker atau pin rocker. Kemudian istilah bearing biasa ditemukan sebagai jenis-jenis sambungan pada struktur jembatan ya, misalnya istilahnya rubber bearing atau rocker bearing atau roller bearing ya, itu semacam itu istilah-istilah yang menggunakan istilah bearing pada sistem struktur bawah. Nah, contohnya yang pertama ini menggunakan bearing baja gitu, bearing roda baja. Ini juga sama, bearing roda baja ini, jadi bisa diekspos juga ya, bisa disembunyikan juga gitu ya. Kemudian ada yang menggunakan rubber bearing. Biasanya ini menggunakan rubber bearing itu menahan gayanya bisa ke mana-mana ya, biasanya untuk gempa ya, dan ini juga di bangunan juga ada gitu. Dan ini menggunakan karet. Kemudian rocker bearing, nah dia seperti ini, jadi kayak alu ya atau ulekan gitu ya bentuknya, kira-kira seperti itu gitu, jadi bisa bergerak tentunya. Nah, di sebelah kirinya ini adalah contoh di mana bearingnya sudah tidak sesuai lagi kedudukannya, alias sudah rusak gitu, karena yang benar adalah posisinya ada dia tegak lurus, tetapi dia sudah miring. Nah, ini disebut sudah rusak, dan ini mungkin sudah waktunya diganti. Ketika sudah begini ya, dia sudah berpengalaman ya menahan gaya horizontal, sehingga dia posisinya jadi berubah lagi, sudah berubah dari kedudukannya. Nah, kemudian contoh yang lain adalah ikatan tegangan fleksibel yang sederhana, di mana komponen hanya ditaruh begitu saja di atas atau di atas tumpuan gitu. Nah, biasanya kalau di jembatan ini ada istilah compression seal joint, yang dimana diantara hubungannya ini diberikan sealan atau karet gitu ya, untuk mengakomodasi ketika beban pemuaian begitu. Nah, di sini bahannya adalah sebetulnya agar diharapkan permukaannya itu tidak ada gaya gesek, contohnya di sini. Makanya dia menggunakan ada permukaan besi gitu ya, supaya itu tadi gesekannya bisa lebih frictionless dan tidak menimbulkan panas. Tentunya kalau menimbulkan panas, kalau di bawah ada kabel misalnya, itu kan membahayakan ya. Kemudian tipe desain pondasi, ada pondasi dangkal ya. Nah, pondasi ini masih menarik sekali pada bangunan bentang lebar. Anda bisa expose, Anda bisa sembunyikan. Nah, tentu saja di dalam aspek desain itu kan ada bisa disembunyikan, ada bisa diekspos ya. Nah, itu disesuaikan, ingin diekspos atau tidak diekspos. Tentunya kalau diekspos ya menarik juga gitu. Nah, pondasi dangkal dapat berupa umpak ya, jadi semacam umpak yang muncul di atas permukaan tanah, atau pondasi dangkal di dalam tanah, bisa juga di dalam tanah, bisa juga di expose. Dan jenis pondasi ini umumnya digunakan untuk struktur bentang lebar yang berfungsi sebagai atap, bukan lantai. Jadi kalau lantai ada pembebanannya sendiri gitu ya. Nah, ini adalah contoh yang ditampilkan ya, dia bentuk umpaknya menarik ya. Jadi dia tidak hanya lurus. Tentunya ini lagi-lagi ketika ada beban yang diagonal seperti ini, nah penyalurannya kan jadi seperti ini ya. Jadi ada bentuk-bentuk yang tidak biasa. Jadi seperti ini. Seperti itu ya. Jadi penyesuaian antara desain struktur atap dengan struktur bawahnya. Nah, itu harus dipahami karena itu nature-nya memang seperti itu gitu. Selanjutnya adalah pondasi dalam. Ini secara umum kita ketahui pada bangunan tinggi gitu atau bangunan bertingkat, jadi bebanannya vertikal saja. Nah, ini bangunan Museum Lemay yang dimana sebagian sisi bangunannya itu terlihat dari luar ya, sehingga dia terlihat bertingkat. Nah, ini pondasinya penggunaan pondasi dalam saja umum dengan ada pedestalnya juga tentunya, dan kemudian nanti di bawah ada tiang-tiang pondasinya berupa dapat menggunakan tiang pancang atau bore pile ya. Hal itu tentunya disesuaikan dengan jenis tanahnya, kemudian bebannya, dan tentunya ketersediaan peralatan atau metode kerja. Nah, ini adalah contoh-contoh pondasi. Jadi dalam struktur bawah kita sekali lagi harus mengetahui bahwa adanya
ikatan tegangan dan juga adanya fondasi, yang mana ikatan tegangan dan fondasi itu lagi-lagi ditentukan oleh desain struktur atap yang akan digunakan atau struktur atas yang digunakan. Kemudian ada prinsip-prinsip perancangan seperti aspek desain ya yang diekspos atau disembunyikan. Nah, itu tentunya dikembalikan, tentunya di awal adalah soal aspek desainnya dulu. Kemudian hal lainnya harus menyesuaikan, karena setiap keputusan desain itu ada nature yang atau ada hal-hal alamiah yang dia saling terkait gitu. Jadi itu harus dipahami dan kita ketahui nature-nya itu tadi ya, seperti yang dalam pondasi umpak, maka desain pondasinya tidak bisa hanya kotak gitu ya, tetapi ada kemiringan-kemiringan tertentu tentunya untuk mengakomodasi beban yang miring atau diagonal. Itu adalah sistem struktur bawah pada bangunan bentang lebar.